Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di channel Belajar Santuy. Pada video kali ini, gue mau ngelanjutin pembahasan soal UMPTKIN tahun 2019. Kode soal 1911. Kemarin kan udah sampai bahasa Arab kan, kelar kan? Sekarang kita lanjut ke nomor 56, soal keislaman atau keagamaan. Buat yang belum ada soalnya bisa di-download aja. Itu di komentar nanti gue taruh ya. Linknya atau di description nanti gue taruh. Silakan di-download aja soalnya, biar kita bahas bareng-bareng. Oke, langsung aja kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, sebelum kita bahas, gue kasih tahu dulu sama kalian. Biasanya tuh soal keislaman itu mencakup materi-materi seperti akidah akhlak, Al-Quran, hadis, SKI atau sejarah kebudayaan Islam atau tarikh, sejarah lah pokoknya. Terus sama fikih terakhir. Jadi 5 itu aja sih, biasanya itu. Nanti disangkut pautin sama keseharian kita, kayak sosial-sosial zaman sekarang kayak gimana hukumnya gitu. Keren kan soalnya? Iya gitulah pokoknya. Oke, langsung aja kita bahas dari nomor 56. Dalam surat Al-Hujurat ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Ayat tersebut menjelaskan tentang iman dan Islam karena gitu aja. Ya udah kita baca soalnya. Qalatil a'rabu, telah berkata orang-orang Arab suku Badui. Orang Arab Badui. Kan ada suku ya. Kalau di Indonesia tuh kayak suku Dayak, Betawi, Sunda gitu. Di sana ada suku Baduy. Qalatil a'rabu, telah berkata orang-orang Arab suku Baduinya, amanna, saya telah beriman. Qul lam tu'minu, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Allah nyuruh Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka nih yang ngomong dia udah beriman. Suruh bilang, Qul lam tu'minu, mereka belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi mereka itu harus ngomong bahwa mereka baru tunduk. Aslamna, mereka baru tunduk nih. Harus ngomong aku baru tunduk. Nabi Muhammad suruh ngomong gitu ke suku Baduy. Mereka baru tunduk. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Dan yadkhulil iman, imannya belum masuk sampai hatinya nih. Fi qulubikum, belum masuk sampai hati mereka. Jadi intinya apa? Jadi inti dari ayatnya tuh dari qalatil a'rabu sampai ini nih, sampai qulubikum. Buat ngerjain soalnya. Nah, sekali ini, oke gue ingetin dulu sama kalian ya. Jadi kalau kita pengen ngartiin atau nafsirin ayat Quran, itu nggak sembarangan. Nggak cuma bisa dari terjemahan aja atau translate aja. Kalau cuma dari terjemahan, inti dari ayat itu nggak nyampe ke kita. Maka dari itu nanti dipelajarin di tafsir ya. Tafsir Quran. Nggak boleh pakai terjemahan doang. Nanti ada kitabnya masing-masing. Makanya kita harus ngaji sama orang ya, sama guru. Nggak boleh sendirian kalau nafsirin. Pakai arti lagi, itu takutnya salah ya, salah pengertian. Nah, tapi karena ini kita cuman ngerjain soal ini kan, itu nggak harus tafsir, pakai arti juga nggak apa-apa, pakai terjemahan nggak apa-apa. Maka kita pakai terjemahan aja ya, kalau untuk ngerjain soal ini. Tetapi kalau untuk secara real nanti kita pengen terjemahin Quran, pengen tahu nih inti dari ayat ini apa gitu, itu pakai tafsir ya. Jangan cuma lihat translate aja atau terjemahan. Kita harus baca tafsirnya dari ulama-ulama. Takutnya salah penafsiran kalau kita cuma artiin aja. Itu gue ingetin gitu ya. Nah, berhubung karena kita cuma ngerjain soal, nggak apa-apa, kita pakai translate aja ya. Kita bisa dapat jawabannya cuma dari arti bahasa Indonesia, nggak apa-apa bisa. Untuk ngerjain soal aja gitu. Oke, jadi gue pakai artinya aja ya, nggak usah ditafsirin. Jadi intinya tuh dari kolati sampai kulubikum. Maksudnya, orang-orang Baduy ini, itu mereka ngaku udah beriman. Padahal, dia baru masuk Islam, baru ngucapin syahadat. Baru imannya tuh baru di lidah aja, belum sampai ke hati nah, belum sampai fi qulubikum, belum sampai ke hati. Iman itu perkataan kan, perkataan kita. Nah, sedangkan perbuatannya itu adalah Islam. Oke. Gitu. Jadi mereka tuh baru cuman ngucapin aja, belum iman seutuhnya, belum iman dengan ikhlas, dengan semata-mata karena Allah. Tapi mereka baru mulai, baru sampai perkataan aja gitu.
Intinya gitu suratnya. Nah, kalau kita lihat bacaannya, ayat tersebut menjelaskan tentang iman dan Islam karena apa? Kita baca soalnya. Keimanan mencerminkan keislaman. Kurang cocok ya? Yang A kurang cocok. Walaupun betul tapi kurang cocok. Yang B, keimanan menjadi tolak ukur dari keislaman. Betul juga, tapi kurang cocok ya sama ayat di atas. Yang C coba, keimanan itu keyakinan, sedangkan keislaman itu pembuktian. Betul ya, tepat ya? Iman itu keyakinan, keislaman pembuktiannya. Contoh deh, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Kita yakin Dia maha kuasa kan atas segalanya. Tetapi perbuatan kita selalu melakukan perbuatan jahat, selalu maksiat. Berarti kan perbuatan kita nggak mencerminkan apa yang kita yakinkan kan? Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat segala perbuatan kita kan, maha mendengar, maha mengetahui. Tapi kita sering maksiat lah, sering gibah lah ya kan. Walaupun gue juga sering sih. Pokoknya manusia lah gitulah pokoknya. Nah, jadi kita yakin nih, tapi perbuatan kita juga harus mencerminkan apa yang kita yakinin. Nggak cuma di mulut aja, di hati juga harus sama gitu. Jadi maksud ayatnya tuh kayak gini. Kita yakin dan juga kita melakukan. Kita harus mencerminkan perbuatan kita tuh harus islami juga gitu. Harus dua-duanya ya. Jadi paling tepat adalah yang C ya. Coba kita baca yang D. Keimanan dan keislaman tidak bisa dipisahkan dari seseorang. Betul, tapi kurang tepat sama ayatnya. Jadi paling tepat adalah yang C ya. Intinya gitu. Oke? Langsung aja kita bahas nomor selanjutnya ya. Oke, sekarang nomor 57. Dalam surat Al-Baqarah ayat 156 sampai 147. Wah, ini typo ya. Ini 157 nih, bukan 47. Masa kok mundur sih, nggak mungkin kan? Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun." Ayat tersebut menegaskan bahwa keyakinan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala merupakan, ini kita artiin dulu deh sedikit. Alladzina idza asabathum musibah, dan orang-orang yang jika diberikan musibah oleh Allah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mereka berkata ini, kata ini. Atau istirja ya bahasanya. Kita kan sering kan kalau mendapatkan musibah, kita ngucapin ini kan, entah. Biasanya sih umumnya itu kalau ada yang meninggal ya, innalillahi, itu kan musibah kan. Nah, kita terusin ayatnya. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Maka akan diberikan kepadanya ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka merupakan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, intinya gimana? Jika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita diuji nih, terus kita sabar dan kita mengucapkan kalimat ini. Kita sabar, kita ikhlas, kita tahu bahwa sesuatu yang Allah berikan, ketetapan Allah itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada maksudnya. Allah nguji kita gini biar kita kuat, biar kita mampu nanti banyak ujian lagi, biar kita menjadi orang yang kuat gitu. Nah, berhubung kalau kita ikhlas dan kita ridho atas pemberian Allah berupa musibah, maka Allah akan memberikan ampunan dan rahmat kepada kita, dan kita merupakan orang yang mendapatkan petunjuk gitu. Intinya gitu. Cara jawabnya gimana? Ya udah, dari inti yang tadi gue bilang, kita cari aja yang mana yang sama. Nah, sebenarnya nih kalau dilihat dari jawabannya ini gampang banget ya. Kita cukup cari yang ada bacaan musibah aja. Kenapa kok musibah aja? Karena inti dari kalimat itu adalah musibah. Ya udah, cari yang ada musibahnya yang mana. Cuma yang A ya, musibah nih. Yang lainnya udah nggak ada musibah. Ya udah nggak usah dilihat. Jawabannya adalah yang A gitu cara cepatnya ya. Mau baca juga nggak apa-apa, mau baca. Bukti bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa taala berupa adanya musibah. Betul, jelas banget. Tadi kan dibilang kan. Itu sengaja Allah udah tetapin buat nguji kita doang. Itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya udah, emang gitu. Coba yang B. Sunnah Allah Subhanahu wa taala baik berupa kebaikan maupun kejelekan. Ini kurang tepat ya. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebagai penguat keimanan. Betul, tapi ini kurang tepat. D. Bukti bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Kurang tepat ya. Jadi paham ya, gitu. Yang penting paham intinya. Terus kita cari yang mana yang sama. Oke, langsung aja. Sekarang nomor 58. Dalam surat Al-Anbiya ayat 21 sampai 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Oke, nanti gue bakal terjemahin dikit ya. Kita baca aja langsung soalnya. Ayat tersebut menjelaskan urgensi iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah semata-mata karena amittakhadzu alihatan minal ardi hum yunshirun. Law kana fihi ma. Nah, ini intinya di sini nih. Intinya di law kana sampai la fasadata nih.
lau kana fihima alihatan illallah. Sekiranya di langit dan bumi ada Tuhan selain Allah, la fasadata, maka akan hancur keduanya. Maka akan hancur. Oke. Maksudnya gimana? Misalkan nih, Allah bilang kalau emang di langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah, ada lebih dari satu Tuhan, maka langit dan bumi itu udah hancur gitu. Udah hancur. Kalau dipikir-pikir pakai otak manusia nih yang terbatas, udah masuk kok, udah bisa kelihatan kok. Gini loh, misalkan ada dua Tuhan ya di dunia, ada dua Tuhan. Tuhan yang satu pengen planet gerak ke kanan, yang satu lagi pengen ke kiri. Nanti kan bakalan rusuh kan, bakalan error banget kan. Nah, maka dari itu pakai otak kita aja udah nyampe kan kalau itu nggak mungkin banget. Kalau ada dua kekuasaan bercampur, itu pasti ada perseteruan kan, ada perselisihan ya kan. Nggak mungkin aman-aman aja, pasti ada cekcok lah ya kan. Pasti bakal hancur juga kita. Allah yang bilang tuh. Bener nggak? Bener banget. Misalkan deh contoh nih, misalkan kemarin kan ada pemilihan presiden kan, ada Jokowi dan ada Prabowo kan, ada dua kubu kan. Nah, terus masyarakat kita Indonesia nih, itu kayak pecah banget kan. Indonesia ada yang jadi kubu Jokowi, ada yang kubu Prabowo kan. Nah, pada saat itu, masyarakatnya aja udah terbagi pecah kan, udah pecah banget kan, sampai banyak banget main kata-kataan lah di sosmed ya kan. Pokoknya udah hancur banget lah gitu. Walaupun itu cuma politik. Nah, gimana kalau di kehidupan kita? Sampai Tuhan loh, penguasa tertinggi, nggak mungkin kan lebih dari satu. Nah, pakai logika aja udah main gitu. Udah masuk banget di pikiran kita. Nggak mungkin kan, pasti bakal hancur banget. Gitu maksudnya. Nggak mungkin. Kita percaya bahwa Tuhan itu cuma satu ya, Esa. Oke, walaupun agama lain banyak yang percaya bahwa lebih dari satu ya. Kita mau percaya satu lah. Gitu maksudnya. Jadi, kita lihat jawabannya. Yang A, alam semesta tunduk patuh pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Betul, tapi ini kurang tepat ya, nggak termasuk di ayatnya. Salah. Coba yang B, penciptaan langit dan bumi bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bener ya, intinya di situ. Itu intinya kan tadi gue udah ngomong kan. Ini langit dan bumi, ya, tata surya teratur, matahari, bumi, pergerakannya teratur. Itu siapa yang ngurus? Allah kan. Satu doang. Coba dua, bakal kecot kan, bakal cekcok juga. Ada yang kesini, ada yang sana, nggak mungkin. Pasti kayak pokoknya udah bakal ada perselisihan deh kalau ada dua orang gitu. Kalau ada dua Tuhan. Jadi nggak mungkin lebih dari dua. Dari situ aja udah nangkep kan otak kita. Jadi ini intinya, yang B. Itu bukti kekuasaan Allah. Satu doang Tuhan. Nggak ada lagi. Kayak yang C coba. Berbilang-bilang itu sifat yang mustahil bagi Allah. Betul, tapi ini kurang tepat ya. Salah. Yang D, Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari sifat membutuhkan bantuan makhluk. Betul, tapi ini kurang tepat di soal ini. Jadi paling tepat adalah yang B ya. Jelas kan? Oke, langsung aja. Oke, sekarang nomor 59. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man nafasa am mu'minin kurbah, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari seorang muslim." Kurbah ini kesusahan ya, kesulitan. Min kurabid dunya, dari kesulitan atau kemudahan dari kesulitan atau kesusahan di dunia. Kurabid dunya, kesulitan di dunia. Nafasallahu anhu kurbah min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya min kurabi yaumil qiyamah, dari kesulitan di akhirat atau di yaumul qiyamah, di hari kiamat. Wa may yasri ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan urusan orang mukmin, yassirallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Jadi, kalau kita menolong, membantu orang, memudahkan kesulitannya dan memudahkan urusannya, maka Allah akan membantu kita nanti di akhirat. Di dunia juga dibantu, nanti di akhirat apalagi. Terutama di hari kiamat nih, nanti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanya kandungan hadis di atas adalah, kita baca yang A, etika pergaulan antar mukmin. Kurang tepat ya. Itu ada lagi nanti hadisnya sama ayatnya beda. Kayak etika antar laki-laki dan perempuan kalau bergaul gimana gitu. Yang B, sikap empati antar sesama. Betul ya? Ini kan merupakan bentuk kepedulian kita antara umat muslim, antar manusia. Jadi betul ya yang B, sikap empati. Coba yang C, menumbuhkan sikap kerjasama. Betul, tapi kurang tepat ya. Yang D, memperkuat persaudaraan. Ini beda lagi ya nanti ayatnya. Misalkan kayak ayat muslim yang satu dengan muslim yang lain ibarat bangunan ya, atau ibarat anggota tubuh. Misalkan yang satu sakit, yang lain juga sakit gitu. Nanti beda lagi ayatnya. Paling tepat adalah yang B ya, sikap empati atau kepedulian terhadap sesama. Oke, langsung aja kita bahas nomor 60.
bihasbi mri'im minasyirri ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk. Ayyahkira akhahul muslim. Jika dia menghina saudaranya. Yahkira muslim. Jika dia menghina saudara muslim, saudara seiman. Kullul muslimi 'alal muslim haram. Setiap mukmin dengan muslim yang lain haram. Haram apanya? Damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Maksudnya gimana? Kok darah, harta sama kehormatan haram? Maksudnya gini, kalau darah, misalkan kita itu dilarang untuk ngebunuh, dilarang untuk menumpah darah saudara kita sesama muslim, gitu maksudnya. Makanya haram. Haram untuk menumpahkan darah. Kalau wa maluhu, hartanya haram. Maksudnya kita nggak boleh mencuri harta sesama muslim. Sesama manusia juga nggak boleh. Pokoknya intinya haram gitu, nggak boleh. Wa maluhu, wa irduhu. Kita nggak boleh menjelek-jelekan kehormatan saudara kita. Kita berbicara yang membuat kehormatannya turun. Terus kita nggak boleh merusak kehormatannya kayak berzina, nggak boleh juga gitu. Jelas ya, jadi 3 ini, darah, harta, dan kehormatan. Berhubung jawabannya itu kepotong ya, langsung aja gue potong ke jawaban. Udah tahu kan intinya? Nah, jawabannya nih. Pembelajaran yang terkandung dalam hadis di atas adalah yang A, penghormatan terhadap harga diri kemanusiaan. Ini bisa benar. Kita betulin dulu ya. Coba yang B, harga diri manusia mesti dijaga dan dipelihara. Nah, ini mirip ya sama yang A. Coba kita baca yang C dulu. Kejahatan bersumber dari saling menghina. Enggak ya, kurang tepat. Coba yang D, penghinaan dapat memicu munculnya konflik. Enggak ya, kurang tepat. Nah, coba kita lihat yang mirip nih, yang A dan yang B. Kita lihat ya. Penghormatan terhadap harga diri kemanusiaan, yang B mesti dijaga dan dipelihara. Nah, kita lihat yang penghormatan dan dijaga dan dipelihara. Bedanya apa? Kalau penghormatan, kita cuma hormat aja. Masih umum ya, bentuknya masih umum, cuma hormat. Kalau ini dijaga dan dipelihara, itu udah spesifik ya. Udah spesifik, maka lebih tepat yang B dong. Bedanya gitu doang. Lihat di penghormatan dan di ini, dijaga dan dipelihara. Ini lebih spesifik, lebih khusus. Jadi jawabannya adalah yang B, lebih tepat. Karena kenapa? Tadi disebutin kan, nggak boleh membunuh, nggak boleh darah, pokoknya nggak boleh darah, nggak boleh harta, dan nggak boleh kehormatan sesama manusia, sama muslim juga. Jelas ya? Jawabannya itu, yang B. Oke, sekarang nomor 61. Dalam konteks bermasyarakat, tentu akan timbul beraneka perbedaan dan keragaman, yang jika tidak disikapi dengan bijak, dapat menimbulkan inharmoni. Bagaimana sikap Anda? Inharmoni itu kayak nggak harmonis gitu. Coba yang A, masing-masing saling memahami. Ini betul ya, hampir betul. Kita checklist dulu. Yang B, mendahulukan kepentingan orang lain. Kurang tepat ya. Kurang tepat, karena ini ada makna beraneka perbedaan dan keragaman. Ini kurang tepat ya, mendahulukan kepentingan orang lain. Yang C, menjalankan prinsip yang diyakini. Betul, ini kewajiban, tapi salah dong. Yang D, masing-masing saling menghargai. Nah, ini mirip ya sama yang A. Terus yang benar yang mana? Karena ini perbedaan dan keragaman, kalau cuma dipahami aja, ya udah, kita cuman paham aja gitu. Kalau ini dihargai, saling menghargai, makanya kita menghargai yang lain juga. Kita membuat praktek juga. Kalau ini kan teori aja kan, memahami doang. Kalau menghargai ini kayak udah praktek banget gitu. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Jelas banget. Oke, kita lanjut nomor 62. Ahyar adalah anak desa yang hidup sederhana. Kesehariannya bergaul dengan anak-anak sebaya di kampungnya. Ia habiskan usia remaja di kampung halamannya. Pada suatu saat, Ahyar minta izin kepada orang tuanya untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Orang tuanya merasa prihatin karena ketiadaan biaya. Ahyar dengan semangat yang tinggi bertekad merantau ke Jakarta. Disinilah Ahyar berjuang dengan sepenuh hati sampai akhirnya meraih gelar doktor. Pelajaran yang berharga adalah, oke, kita baca jawabannya. Yang A, segala sesuatu mengandung hikmah dan pembelajaran. Apakah betul jawabannya ini? Kalau kita lihat dari pelajaran di atas, enggak ya, kurang tepat. Betul, sesuatu itu ada hikmahnya, ada pelajarannya, tapi enggak banget. Ini umum banget, bisa buat semua kisah, enggak khusus ke kisah ini jawabannya gitu. Yang B, hikmah kemiskinan mendorong semangat untuk menjadi sukses. Kata siapa? Enggak juga ya, tergantung orangnya. Ada juga kok orang yang miskin tapi tetap malas, ada juga. Enggak semuanya ingin sukses. Salah ya. Yang C,
Sukses tidak terlihat atau tidak dilihat dari seberapa harta benda yang dimilikinya. Betul sih, tapi kurang tepat ya. Tidak dilihat dari seberapa harta benda. Ini betul ya, tapi kurang tepat. Kurang tepat. Salah. Coba yang di usaha keras dapat merubah takdir hidup seseorang. Bener ya? Bener banget. Ini kalau kita lihat di soalnya tadi ada kata-kata ini nih. Ahyar dengan semangat yang tinggi bertekad merantau ke Jakarta. Nah, terus sampai akhirnya meraih gelar doktor. Nah, dari dua kalimat itu udah fix banget jawabannya yang ini. Usaha keras dapat merubah takdir hidup seseorang. Bener ya? Jelas ya? Oke, langsung aja ke nomor 63. Oke, 63. Kemiskinan dan kebodohan ibarat dua sisi mata uang. Kemiskinan timbul karena kebodohan, begitu juga kebodohan muncul karena faktor kemiskinan. Dalam konteks bermasyarakat, sikap dan langkah yang paling tepat. Ini kita geser ya. Dalam menyikapi kebodohan karena kemiskinan adalah. Nah, ini intinya di sini nih. Dalam menyikapi kebodohan lantaran kemiskinan adalah. Oke, gue jelasin dulu deh. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh gini. Misalkan ada seseorang yang bodoh, itu disebabkan oleh kemiskinan. Nah, terus sikap kita gimana biar dia nggak jadi bodoh walaupun miskin gitu. Oke, kita baca soalnya. Memetakan dahulu potensi yang dimiliki. Kalau cuma memetakan, ini ibarat nge-planning doang. Cuman menggambarin doang, kayak merancang doang. Nggak dipraktekin percuma kan. Masih teorinya aja. Kurang tepat ya. Yang B, mengurai kemiskinan dengan memberikan pelatihan skill. Nah, ini tepat ya. Kenapa? Karena kan dibilang kan, orang miskin biar nggak bodoh gimana? Dia miskin tapi biar nggak bodoh gimana? Ya udah diberikan latihan skill secara gratis misalkan. Ya udah gitu. Paling tepat yang B ya. Coba yang C. Membangkitkan semangat masyarakat untuk belajar. Gimana mau semangat? Kan nggak punya uang, miskin. Gitu. Jadi kurang tepat ya. Coba yang D. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala bidang. Partisipasi apa? Kan dia pengen pintar. Kalau partisipasi doang, nggak diberikan pendidikan dan pelatihan juga percuma kan. Jadi ini kurang tepat juga. Oke, jadi yang B ya. Oke, lanjut ke nomor 64. Anda bertetangga dengan orang Bali yang sedang melaksanakan ritual nyepi. Di saat Anda hendak menyalakan lampu, Anda sadar hal itu dapat mengganggu kehikmatan mereka ketika menjalankan ritual tersebut. Sikap Anda tersebut menunjukkan. Oke, ini kita garis bawain di sini nih. Di saat Anda hendak menyalakan lampu, Anda sadar nih, hal itu dapat mengganggu. Oke, nah kita baca jawabannya. Yang A, sikap menghargai antar pemeluk agama lain. Ini betul ya? Bisa jadi. Lihat dulu yang lain. Yang B, sikap toleransi yang didasari atas pemahaman yang baik. Ini juga bener ya? Kita checklist dulu deh. Yang C, sikap tidak mengganggu kenyamanan warga lain. Kurang tepat ya? Kan kita bahas agama lain. Kurang tepat. Yang D, sikap kesahajaan dalam bertingkah laku sesama warga. Betul, tapi juga kurang tepat. Nggak ada menghargai gitu, nggak ada toleransi. Kurang tepat. Yang A dan B kita lihat. Kalau kita yang A, sikap menghargai antar pemeluk agama lain. Jadi ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena cuma menghargai doang. Nah, kita nggak tahu bentuk cara menghargai itu kayak gimana, kita nggak tahu. Kalau yang B, sikap toleransi yang didasari atas pemahaman yang baik. Kita tahu bahwa toleransi itu wajib, tapi kita harus tahu gimana cara toleransinya. Gimana cara menghargainya gimana. Maka kita butuh pemahaman juga. Maka jawabannya yang B. Kalau jawabannya nggak ada yang B nih, misalkan nggak ada yang B, ya udah jawabannya yang A gitu. Karena ini paling tepat yang B. Kita toleransi sama orang, tapi kita harus tahu gimana cara menghargainya itu gimana. Nggak cuma ngasal gitu. Misalkan gini nih, gue kasih contoh deh. Misalkan lu lagi sholat ya, lu lagi sholat kan. Terus lu kentut. Karena lu nggak tahu kalau kentut itu membatalkan, maka lu terusin tuh, walaupun sadar. Nah, sedangkan kalau lu tahu kalau kentut itu batal, maka lu langsung batalin kan. Langsung ambil wudhu lagi kan. Ya udah gitu contohnya. Kayak gini. Lu tahu dasar-dasar toleransi, maka lu sadar kan bahwa hal itu dapat mengganggu gitu. Makanya kita harus tahu dasarnya. Harus tahu pemahamannya gitu. Biar nggak ngasal banget toleransi tapi dia nggak tahu caranya gimana, nggak tahu kan. Makanya yang B lebih tepat gitu. Oke, langsung ya nomor 65. Dalam surat Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat tercela sebagai berikut. Kita baca dulu soalnya. Sifat-sifat tercela dalam ayat tersebut adalah. Oke, kita baca nih ayatnya sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan kalian membatalkan pahala sedekah kalian. Bil manni wal adza, dengan mani ini sifat ini ya, sifat sum'ah. Sifat apa ya? Pengen didengar gitu.
diomongin lagi lah. Wal adza, dan menyakitkan hati sang penerima. Kalladzina yunfiqu malahu, karena itu seperti engkau menginfakkan hartamu ria'an nas, dengan niat ria kepada manusia. Misalkan kalian sedekah ke teman kalian, terus kalian bilang ke teman, ini buat lu nih. Terus besokannya kalian ngomong lagi, gue udah sedekah nih sama lu kemarin. Kayak ngungkit-ngungkit gitu, diomongin lagi. Terus kayak kalian juga, nah itu kalau ngomongin lagi itu namanya sum'ah atau bil mani ini, dengan ngomongin lagi kemarin gitu. Kalau wal adza itu kalian nyakitin hati dia. Misalkan kalian ngasih gocap ke pengemis, ini miskin, gocap buat lu gitu. Itu nggak boleh ya. Kalian ngasih duit tapi kalian ngatain juga, mencela juga, ya percuma dong. Gosong lagi dong ya kan. Jadi gitu maksudnya. Nggak boleh, ya udah ikhlas ngasih orang, ya udah nggak usah diomongin, nggak usah nyakitin juga, percuma kan. Udah kita ngasih uang, ngasih apapun gitu, tapi nyakitin hati dia, ya percuma, pahalanya juga percuma dong. Ya kayak impas gitu dong. Oke, kita lihat jawabannya ya. Ini ada kata-kata ria dan sum'ah ya. Ria apa, sum'ah apa? Buat yang belum tahu, ria itu adalah kita memperlihatkan amal kita kepada orang lain. Kita melakukan amal kebaikan, entah kayak sedekah, sholat, tapi untuk dilihat orang lain. Kata kuncinya untuk ria adalah untuk dilihat. Kalau sum'ah itu untuk didengar. Maksudnya gimana? Misalkan gini, kalian kan misalkan tahajud semalam ya, terus pas sekolah kalian bilang ke teman kalian, bro, gue semalam tahajud loh. Niat kalian tuh pengen dibangga-banggain sama dia. Wah, ini orang keren banget tahajud gitu. Itu namanya sum'ah ya. Membicarakan apa yang udah kita lakuin dengan niat sombong dan pengen dilihat gitu, sum'ah. Bedanya gitu. Intinya tuh dilihat dan didengar. Bedanya. Oke? Kalau kita lihat di sini, ini ada 3 inti ya. Bil manni ini kayak sum'ah gitu. Wal adza ini mencaci maki orang, menyakiti hatinya. Ria'ah. Ini ada ria ya, ria. Jadi ada 3 inti, yang mana yang mencakup 3 dari itu di jawaban. Sum'ah, ria, dan menyakiti hati ada nggak? Ada ya, cuma yang D ya. Ria, sum'ah, dan menyakiti hati. Betul ya? Jadi jawabannya adalah yang D. Kenapa nggak yang lain? Karena kurang komplit. Di ayat tuh ada 3-tiganya, ada ria, sum'ah, dan menyakiti hati yang menerima gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, cukup segitu aja ya pembahasan dari gua keagamaan. 10 soal dulu deh, takut kepanjangan. Semoga bermanfaat buat kalian semua, semoga paham. Semoga lulus UMPTKIN tahun 2020. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kalau mau diterusin silahkan komen di bawah ya. Semoga gue makin semangat di sisa-sisa hari ini. 3-10 kan udah ujian kan. Gue bakal gas nih kalau kalian komen di bawah, mau apa enggak lanjutin keagamaan, gue bakal lanjutin. Komen aja di bawah ya. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel gue. Semoga makin bermanfaat. Di share ya ke teman-teman kalian, semoga makin bermanfaat juga. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Santuy.